Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, Bu. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam. Bu. Gimana malam ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Udah pada makan malam belum? Udah, Bu. Bu. Udah kenyang apa masih lapar? Kenyang, Bu. Kenyang ya. Oke, kita ketemu di mata kuliah akuntansi sektor publik. Ini pertemuan ketiga. Kalau misalnya teman-teman udah download PPT-nya yang ada di e-learning, itu masih teori semua, ya. Ada yang mau ditanya nggak? Nih, di PPT itu isinya hari ini kan materinya mengenai akuntansi keuangan daerah sebagai bagian dari akuntansi. Nah, di sini berdasarkan ruang lingkup akuntansi ada sentralisasi dan ada desentralisasi. Perbedaannya pasti udah pada tahu kalau sentralisasi itu pasti semua tanggung jawab itu berada di level tertinggi. Ya, kemudian kalau desentralisasi berarti kebalikannya, semua tugas tanggung jawab itu berada di level bawah. Nah, kemudian akuntansi keuangan daerah itu artinya akuntansi yang dipakai oleh pemerintah daerah untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Ya. Jadi pemerintah daerah Pemda itu juga menyusun laporan keuangan daerah. Fungsinya untuk mengatur rumah tangga, yaitu pemasukan dan pengeluaran atas transaksi yang berkaitan terkait dengan kebutuhan Pemda. Akuntansi keuangan daerah ini sebagai bagian dari akuntansi sektor publik, ya. Salah satu lingkup keuangan negara yaitu APBN, kemudian BUMN, serta barang inventaris kekayaan milik negara. APBN dikelola secara langsung oleh negara. Nah, kemudian yang namanya pemerintahan itu pasti kita mengacu pada undang-undang. Ya, di sini ada undang-undang yang terkait APBD, yaitu Rencana Operasional Keuangan Pemda yang isinya itu estimasi pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah di dalam periode tertentu. Kemudian unsur-unsur APBD terdiri dari ada rencana kegiatan daerah, kemudian ada sumber penerimaannya, lalu kemudian ada biaya sebagai batas maksimal yang terkait kegiatannya di dalam anggaran tersebut. Nah, kemudian di keuangan daerah itu ada sistem informasi keuangan daerah, yaitu sebagai salah satu fasilitas yang disajikan oleh Menteri Keuangan
untuk mengumpulkan, memvalidasi, mengelola, menganalisis data, serta menyediakan informasi keuangan dalam rangka merumuskan kebijakan, kemudian mengevaluasi kinerja keuangan daerah, menyusun RAPBN, serta memenuhi kebutuhan lain seperti statistik keuangan negara. Ya, nah di sini bisa dibaca ya, ada tujuan yang terkait dengan sistem informasi keuangan daerah. Selanjutnya karakteristik APBD. Nah, ini apa namanya undang-undang itu pasti mengalami perubahan. Ya, ini bisa dibaca. Kemudian fungsi APBD terkait tentang keuangan negara, ya ada di undang-undang juga, ada 6 fungsi. Yang pertama fungsi otorisasi, kemudian perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kemudian prinsip APBD ini meliputi kesatuan, universal, tahunan, spesialis, akrual, kas. Selanjutnya bentuk-bentuk APBD ada penerimaan, pengeluaran, sama pembiayaan. Bedanya pengeluaran sama pembiayaan apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Contoh pengeluaran sama pembiayaan. Siapa? Siapa? Contoh pengeluaran sama pembiayaan. Itu kan hampir mirip ya. Hampir mirip, sama-sama mengeluarkan dana gitu kan. Mengeluarkan uang. Tapi fungsinya pasti berbeda. Ya. Kalau pengeluaran itu sama seperti beban. Ya, maksudnya kita sudah memakai barang atau jasanya terlebih dahulu, nanti kemudian baru dikeluarkan sejumlah uang atas barang dan jasa yang telah kita gunakan. Nah, kalau pembiayaan itu kita belum belum menggunakan barang atau jasa tersebut. Pembiayaan itu misalnya ini nih membangun membangun jalan tol misalnya. Ya, kalau itu kan termasuk kategori pembiayaan. Jadi kalau pembiayaan itu belum digunakan belum digunakan barang atau jasa yang dilakukan gitu. Ya, sama seperti beda beban sama biaya. Tapi kalau di sektor publik itu disebutnya belanja. Ya, disebutnya belanja bukan beban. Ya, pendapatan sama belanja. Nah, kemudian ini penerimaan APBD meliputi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain-lain yang disahkan. Nah, ini contoh pengeluaran APBD, belanja administrasi umum, belanja operasional, belanja modal,
Ya, modal biasanya apa ya? Membeli gedung, kemudian belanja transfer, belanja tidak terduga. Nah, ini ada perbedaannya nih, pembiayaan. Pembiayaan APBD yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah untuk menutupi anggaran itu defisit atau surplus. Sumber pembiayaan penerimaan daerah yaitu sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Penerimaan pinjaman obligasi, kemudian hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sumber pembiayaan pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan. Berarti ini termasuk kalau di laporan arus kas itu di kegiatan investasi, investasi sama pendanaan. Gitu, pembiayaan. Ya, jadi pembiayaan APBD itu seperti yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Investasi ini kan hasil penjualan aset. Nah, kemudian sama kegiatan pendanaan atau pembiayaan, yaitu ini dapat pinjaman dari dapat dana dari obligasi. Gitu ya. Kalau di laporan arus kas kan ada 3 tuh. Kegiatan operasi, kegiatan investasi, sama kegiatan pendanaan. Tuh. Kemudian siklus APBD. Yang pertama, menyiapkan anggaran, kemudian ratifikasi anggaran, implementasi anggaran, kemudian tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Nah, anggaran itu kan masih berupa rencana, tapi faktanya atau realisasinya biasanya kebanyakan kekurangan dana. Kalau kekurangan dana tuh gimana caranya? Misalnya anggarannya kurang gitu dari yang direncanakan. Misalnya masih banyak nih kegiatan-kegiatan pemerintah yang harus dilaksanakan. Jadi gimana supaya anggaran yang sudah dibuat itu sesuai dengan penggunaan kegiatannya. Kalau misalnya anggarannya kelebihan itu kan nggak masalah ya kalau kelebihan gitu kan. Berarti kan semua kegiatan sudah dilaksanakan secara baik ya. Berarti tidak kekurangan dana gitu kan. Nah, kalau anggarannya kurang gimana? Jadinya kekurangan dana tuh. Jadi gimana? Apakah pemerintah melakukan pinjaman atau pemerintah menjual aset atau pemerintah melakukan efisiensi? Tergantung sih ya, tergantung dari masalahnya ya, tergantung kenapa bisa kekurangan dana gitu kan. Tadi misalnya eh, misalnya eh, misalnya terlalu boros belanjanya gitu. Misalnya harganya mahal-mahal semua nih belanjanya. Nah, itu kan berarti kan tidak efisien dan tidak efektif. Nah, seperti itu berarti harus dievaluasi. Harus dipilih pemasok yang harganya itu harus sesuai dengan
dana yang ada di anggaran. Ya, anggaran sih harusnya belajar di akuntansi manajemen. Ya, jadi akuntansi itu saling berhubungan ilmunya. Ya. Kemudian manajemen keuangan daerah di era reformasi. Ini bisa dibaca aja ya terkait peraturannya. Kemudian bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran. Yang pertama, laporan perhitungan APBD, kemudian nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, sama neraca daerah. Ya. Indikator kinerja pemerintah daerah tidak hanya meliputi perbandingan antara anggaran dengan realisasi, perbandingan antara standar biaya dengan realisasi, kemudian target dan persentase fisik proyek meliputi standar pelayanan yang diharapkan. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun, anggaran yang bentuknya adalah laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah dibahas oleh DPRD dan mencantumkan konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila 2 kali ditolak oleh DPRD. Selanjutnya, salah satu pergeseran pengolahan APBD berdasarkan peraturan pemerintah ya terkait perubahan sistem akuntansi pemerintahan. Nah, ini nih yang kemarin kuis nih. Yang soal kuis. Ya. Di sini inti perubahannya itu perubahan di sistem akuntansi pemerintahan yaitu adanya tuntutan dilaksanakan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten ataupun kota, dan tidak dengan pembukuan seperti yang dilaksanakan selama ini sejak sistem Belanda, ya, ICW. Pembukuan menurut sistem Belanda ini sebenarnya belum dikategorikan sebagai akuntansi yang baik, karena di sini sistemnya hanya menggunakan single entry. Ya, single entry itu ini hanya misalnya posisinya cuma satu aja, debit aja gitu. Ya, kalau sekarang kan harus double entry. Kemudian yang kedua juga masih menggunakan cash basis. Nah, kalau pemerintahan itu kebanyakan menggunakan accrual basis. Ya, accrual karena kan kegiatan pemerintah itu kan banyak. Jadi nggak semuanya kegiatan pemerintah itu langsung dibayar secara tunai. Karena kan dia bentuknya proyek ya. Kalau proyek itu kan biasanya jangka panjang. Nah, itu tidak langsung mengeluarkan uang tunai. Nah, ini bukan tugas sih, ya. Tapi sih karena kita Zoom setiap minggu, ya nggak ada tugas. Cuma kalau yang semester kemarin itu ada tugas gitu. Karena kan Zoom-nya tidak tiap minggu ya, jadi beda peraturannya. Nah, biasanya sih yang semester kemarin ini soal tugas memang gitu. Ya, ini sih jawabannya semuanya ada tadi di PowerPoint sebelumnya gitu. Jadi hari ini kita masih teori ya, masih teori terkait akuntansi keuangan daerah gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak terkait keuangan daerah? Nanti jangan bingung ya, kayaknya sih minggu depan kita mulai ke bikin jurnal gitu. Nah, nanti jangan bingung akun-akunnya, soalnya akun-akunnya tuh beda sama
akuntansi secara umum. Karena kita pakainya kan tadi belanja, kemudian, pendapatan, terus, laporannya juga beda namanya, ya, gitu. Jadi, kayaknya sih minggu depan udah mulai, transaksi, ini, latihan transaksi jurnalnya, gitu. Seperti biasa, kita latihan semuanya ya, dari laba rugi, kemudian, perubahan ekuitas, kemudian sampai neraca. Kalau bisa sih sampai cash flow, laporan arus kas, gitu. Tapi bukan arus kas tadi, aliran kas namanya. Gitu, kalau hari ini masih, teori. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Jangan lupa, isi forum diskusi ya, itu untuk absensi. Kalau nggak ada, ya udah berarti kita kerjakan sama-sama, seperti biasa. Siapa? Ivan ya biasanya?